Seperti apa dampak dari sebuah kejadian yang berupa tragedi ke dalam hidup kita? Apakah dia berdampak baik atau berdampak buruk? Itu pertanyaan yang gue dapat di edisi pertama 11 for 1 ini. Kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Ali. Gue anak yang jatuh cinta sama semua yang berhubungan dengan life purpose, personal well-being dan mental health, mindfulness dan law of attraction. Dan gue ini adalah edisi pertama di 11 for 1 ini, dimana gue akan merespon pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian masukkan, sekalian sampaikan lewat Instagram gue @alizainalabidin. Dan untuk setiap pertanyaan gue akan meluangkan, merespon sampai dengan maksimal 11 menit. So kita lihat nih, udah 1 menit nih videonya hampir. Oke, so tragedi kita langsung bahas ya. Jadi kalau di kamus pertama-tama nih, tragedi itu ada 2 definisi di KBBI. Yang pertama dalam konteks sandiwara, tapi ini kita ngomongin hidup beneran, bukan sandiwara. Jadi definisi keduanya adalah kejadian yang menyedihkan. Nah, terus dampaknya seperti apa terhadap hidup kita, baik atau buruk? Yang paling menentukan sebetulnya bukan kejadiannya, bukan perkaranya, tetapi orangnya, bagaimana orang itu merespon. Nah, tapi gue mau jelaskan lebih jauh sekarang, dan gue mau share ke kalian salah satu pembelajaran yang luar biasa penting dalam hidup gue yang ketika ini gue terapkan, dampaknya luar biasa signifikan, adalah ketika gue belajar dan menerapkan pembelajaran gue tentang membedakan antara kejadian dengan pengalaman. Kejadian dan pengalaman ini adalah 2 hal yang tentunya berkaitan, tapi ada perbedaan yang penting. Kalau yang namanya kejadian itu ya semua kejadian-kejadian yang ada dalam hidup kita, itu namanya kejadian. Dan nature-nya kejadian itu akan ada kejadian yang kita sukai, ada kejadian yang mungkin tidak kita sukai, tidak menyenangkan, ya kan? Dan juga kejadian-kejadian dalam hidup kita itu sebagian besar ada dalam kendali kita, meskipun nggak semua. Ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, yang terjadi di luar kendali kita. Tapi sebagian besar kejadian dalam hidup kita itu ada dalam kendali kita. Nah, sebagai contoh deh mungkin ya, kayak misalnya gue waktu itu pernah, ketika gue lagi mau sedang ngantri mau beli kopi sebuah kafe, dan di depan gue ada satu orang, terus satu orang lagi yang sedang transaksi di depan, yang paling depan. Pas giliran gue maju, ternyata orang yang tadi sedang transaksi, tanpa alasan yang gue juga nggak tahu kenapa, mungkin dia lagi happy, dia sedang bersyukur, dia memutuskan untuk beliin kopi untuk 2 orang di belakangnya dia, dan orang udah pergi tuh. Kita baru tahu setelahnya. Terus ditawarin sama yang di kasir, mau nggak kopi tadi, dibeliin kopi ini, mau apa nggak? Gue bilang ya boleh lah, alhamdulillah. Itu menyenangkan dan di luar kendali gue. Nah, tapi juga gue yakin kalian pernah ada kejadian yang tidak menyenangkan yang terjadi di luar kendali kita juga. Ada orang tahu-tahu misalnya lagi bawa minum atau bawa makanan, bawa soto deh misalnya, kesandung terus kena baju kita misalnya, atau kena pakaian kita misalnya, hal-hal yang kurang lebih begitu. Tidak menyenangkan dan terjadi di luar kendali kita. Tetapi kalau pengalaman, perhatikan baik-baik. Yang namanya pengalaman itu adalah makna yang kita berikan pada sebuah kejadian. Makna yang kita berikan pada sebuah kejadian. Yang memberikan maknanya siapa? Kita. Artinya kendalinya ada berapa persen pada diri kita? 100%. Karena kita yang memberikan makna, tapi seringkali kita tidak sadar bahwa kita ini memberikan makna yang mungkin dampaknya nggak baik pada diri kita. Makna pada sebuah kejadian yang mungkin dampaknya nggak baik. Gue yakin kalian pernah kan pasti mengalami atau melalui sebuah kejadian yang saat itu terjadi lu nggak seneng gitu ya. Lu mungkin sedih, atau lu mungkin kesal, mungkin marah atau kecewa dan seterusnya. Tapi setelah sekian waktu, mungkin seminggu, mungkin setahun dan seterusnya, mungkin ada orang lagi, keluarga atau teman-teman yang lagi ngumpul, dan kemudian ngomongin kejadian yang serupa, yang mirip sama apa yang pernah kalian lalui itu.
terus kalian mulai nimbrung, gue juga pernah lo ngalamin kayak gitu, bla 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 bla, dan kalian ngomongin kejadian tersebut dengan mungkin seru atau kalian bahkan mungkin ketawa, dan jadi sudah menganggap kejadian itu sebagai pengalaman yang berharga atau kejadian lucu dan seterusnya. Pasti ada pernah ngalamin kejadian-kejadian yang seperti itu. Kok bisa waktu saat terjadi lu sedih atau marah atau kesel dan seterusnya, tapi sekarang lu ngomongin itu bahkan dengan ketawa atau lu bilang itu adalah sebuah pengalaman yang berharga dan seterusnya? Karena lu sudah memberi makna yang berbeda pada kejadian tersebut, sehingga dia berubah menjadi pengalaman yang berbeda, menjadi pengalaman yang positif. Nah, alangkah baiknya kalau kita tidak harus nunggu begitu lama untuk memberikan makna yang berbeda pada kejadian tersebut. Ingat bahwa manusia ini, kita ini adalah meaning making machine, mesin pemberi makna. Kita dari momen ke momen itu kita selalu memberikan makna pada setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tapi pertama, kita sadar nggak sama makna-makna yang kita berikan? Dan kedua, makna yang kita berikan itu makna yang bermanfaat atau tidak? Karena kalau kita memberikan makna yang gak bermanfaat, itu artinya kita sedang menggunakan perspektif yang mungkin emang gak bermanfaat untuk kita. Kalau misalnya nih, pas banget lagi nih, gue misalnya pakai ada kacamata. Kalau gue pakai kacamata seperti ini, kacamata hitam begini, nah semua jadi lebih gelap di sini. Semua terlihat lebih gelap. Kalau mungkin gue pakai ini saat gue sedang di tempat yang panas, yang silau banget, ini berguna sekali. Tapi ketika gue masuk ke tempat ke dalam ruangan yang mungkin bahkan agak gelap, ya kalau ini terus gue pakai, dia sudah waktunya untuk gue ubah. Gue ini berfungsi di situasi-situasi tertentu. Nah sekarang mungkin akan lebih bermanfaat kalau gue pakai yang ini, kan gitu. Nah, jadi kita perlu sadar bahwa kadang kita menggunakan perspektif atau cara pandang yang sebetulnya tidak sesuai sama konteksnya, dan cara ngeceknya, cara pandang ini sesuai sama apa, berguna untuk kita apa enggak, gampang. Apa yang lu rasain? Kalau perasaan lu negatif, berarti lu sedang memberikan makna dari perspektif, dari kacamata yang tidak baik efeknya kepada diri lo. Dan gue ngomong gini bukan berarti kita terus nggak boleh merasa sedih gitu, nggak boleh merasa marah, nggak boleh merasa kecewa. Nggak apa-apa, itu manusiawi. Tapi bagaimana agar kita tidak larut? Sebagai reaksi awal itu wajar sekali. Tapi kan kita kan nggak mau untuk terus larut dalam perasaan negatif itu. Dan inilah tadi pentingnya untuk melatih kesadaran. Mindfulness itu juga bagaimana kita menjadi aware. Kita menjadi aware sama jadi kita punya peran juga seperti menjadi observer terhadap makna-makna yang kita berikan. Itu. Jadi itu mudah-mudahan bermanfaat. Gue ngeliat waktu udah 8 menit lebih ya. Jadi apakah berdampak baik atau buruk? Itu adalah sebuah tragedi, itu adalah sebuah kejadian yang menyedihkan, tapi bisa berdampak baik. Ingat, menyedihkan tuh nggak selalu negatif. Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang kita butuhkan. Dan apa yang terkadang kita kalau sakit kita nggak ingin harus berobat, harus dari terus, tapi harus istirahat. Sedangkan kita ada kerjaan, mungkin nggak selalu yang kita inginkan itu adalah apa yang kita butuhkan. Dan sebaliknya juga apa yang kita butuhkan belum tentu apa yang kita inginkan. Tapi jika itu dibutuhkan maka perlu dijalani. Dan menurut gua apapun keseharian lo sangat penting teman-teman untuk belajar melatih skill ini. Skill memberi makna pada sebuah kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita dengan makna yang lebih bermanfaat dampaknya untuk hidup kita ke depan, yang membantu meningkatnya kualitas hidup kita ke depan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan ini dimanfaatkan. Kalau bermanfaat silakan share juga, dan juga jangan lupa lo like juga, karena ini akan ngebantu juga untuk lebih banyak orang yang bisa mendapatkan muncul video ini di feed mereka, di home mereka. Lalu share juga komen kalian juga sekali lagi agar ini juga terbantu untuk ngebantu gue, dan who knows ngebantu yang lain juga. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semua juga jika ini sampai ditemuin sama orang lain yang mungkin sedang membutuhkan juga. Oke?
Dan untuk kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain, ya silakan juga cek di Instagram gue. Insya Allah gue akan mulai rutin untuk membuka 1141 ini, dan nanti gue akan mulai merespon pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke? Take care, mudah-mudahan kalian semua sehat, keluarga kalian sehat, teman-teman kalian sehat. Kalau ada yang kurang sehat juga insya Allah juga segera pulih juga. Take care, all the best. Assalamualaikum.